Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengharapkan berkah dari kegiatan kita pada siang hari ini, kami minta kesediaan Bapak Ustaz Haji Ahmad Tirmizi MPD untuk memimpinnya dengan doa. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan mustaghfirin, hamdan yafi na'amu wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah alladzi bi jalali wajhika al-karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa nawwirta ala ali SMA Nabi sallallahu alaihi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Tirmizi yang sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum penyampaian destinasi budaya positif dari TGP, ada beberapa kata pengantar yang akan disampaikan kepada kita semua dan Bapak Kepala Sekolah. Pada yang rahmat Haji Suryadi SPD, kami persilakan. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kembali mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa memenuhi hajat undangan dari rekan-rekan kita yang sedang sibuknya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini bisa meringankan beban dari rekan kita, dan sebaliknya nanti insya Allah ketika kita bisa meringankan beban atau bisa menghadiri permintaan hajat dari saudara-saudara kita, insya Allah akan kita diberikan kemudahan untuk urusan-urusan kita semua. Salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru selain satu lembar yang saya hormati, adik-adik mahasiswa AM ya, AM benar ya, mahasiswa AM FKIP Universitas Mataram yang saya banggakan, saya hormati. Sekali lagi terima kasih atas nama pimpinan, aturkan terima kasih kepada kita semua yang bisa hadir mengikuti kegiatan aksi nyata dari teman-teman kita yang mengikuti calon guru penggerak. Dalam hal ini akan membahas nantinya tentang budaya positif. Tentunya kita semua Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak akan terasa asing beberapa materi ini, termasuk yang mulai dibaca sudah asing-asing. Kemudian saya sendiri berpikir kayaknya ini materi S2 bahkan S3, sehingga bisa kita katakan yang CGP ini dia S2 singkat 6 bulan. Yang sendiri baru baca aneh, judul-judulnya aneh. Tapi insya Allah nanti dengan presentasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ini, insya Allah kita akan menjadi jelas. Kemudian di materi budaya positif itu pada intinya sebenarnya ada 6 macam dari budaya positif. Yang pertama tindakan paradigma stimulus respon. Ada yang sudah paham ini? Tindakan paradigma stimulus respon. Muhammad paham ini ya? Dengan kalimat ini sendiri gimana? Belum. Yang aja baru kita mendengar ini. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Gimana? Ya, Pak
Robi? Pernah kan? Insya Allah akan mengalami nanti. Kemudian yang ketiga, kalau ini sering kita lakukan sebagai wali kelas lebih keyakinan kelas. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keyakinan atau kesepakatan kelas boleh. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Insya Allah Bapak Ibu kita semua memahami mana yang 5 itu. Tetapi kadang kita sudah merasakan itu, tetapi mengutarakannya sulit. Mana yang 5 itu? Ya, sesuai dengan namanya, dasar sekali, pokok sekali kebutuhan setiap manusia itu. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Ya, nanti disampaikan kalau misalnya materi ini akan disampaikan. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Barangkali yang saya dengar hari ini akan kita ini akan mempresentasikan 2 hal kayaknya, yaitu keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Karena ini berkaitan dengan 2 ini. Ada masalah, kemudian bagaimana tata cara penyelesaiannya. Digambarkan di sana misalnya ada masalah yang terjadi pada keyakinan kelas. Kalau terjadi masalah itu bagaimana penyelesaiannya, itu dilakukan melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu tidak mengajarkan tapi mengingatkan sedikit-sedikit dan beberapa materi ini. Misalnya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Tetapi yang dimaksud di sini 5 kebutuhan dasar itu sesuatu hal yang pada dasarnya kita semua membutuhkan itu. Misalnya kasih sayang. Ada yang mau dibenci? Pasti kita maunya kasih sayang dari semua orang, terlebih-lebih yang terdekat. Ya Pak Setiawan, orang yang terdekat kita butuh sekali rasa kasih sayang. Kemudian pasti sekecil apapun kita, selama apapun kita ingin mempunyai kekuatan, power, pasti. Ya. Nah, kemudian kita butuh namanya kebebasan, freedom. Ini bebas, tidak mau ditekan, siapapun tidak mau ditekan. Kemudian kita inginnya senang, hidup senang, bahagia, sehingga apapun yang kita lakukan pokoknya senang. Salah, ya. Jangan ya Bapak Ibu, kita maunya senang tapi semua yang kita lakukan pokoknya benar salahnya nanti urusan kedua. Maka ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu, meskipun ini kebutuhan dasar kita, tetapi tentunya kita sebagai manusia yang juga dibekali pikiran, akal sehat, bisa membandingkan mana cara-cara yang patut, yang layak bagi kita, terlebih-lebih sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jangan hanya mencari kesenangan, tetapi sudah melanggar norma-norma agama, terlebih-lebih sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir, tentunya sebenarnya ini pertama, tapi saya taruh di terakhir. Tentunya kita semua ingin merasa aman, ingin merasa aman dan nyaman dalam kehidupan kita, tidak mau diganggu, tidak mau di otak-atik kita sendiri apapun itu. Nah, sehingga maksud dari kegiatan-kegiatan ini ataupun materi-materi ini bagaimana semua ini nantinya bisa kita laksanakan pada kehidupan nyata kita, sehingga kegiatannya ini juga disebut dengan aksi nyata. Jangan hanya sekedar teori yang 5 dasar kebutuhan kita ini kemudian semuanya nanti segitiga restitusi dan sebagainya. Tidak hanya teori, tetapi bagaimana nanti seorang CGP itu mampu menerapkan dalam bentuk aksi nyatanya. Oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu, meskipun kita tidak menjadi guru penggerak, dan saya sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan tahun ini sudah hampir 6 atau 7 orang, nah kalau tidak salah, yang sudah mengajukan permohonan untuk ikut di guru penggerak, calon guru penggerak angkatan angkatan ke-11. Insyaallah mudah-mudahan kalau misalnya 7 atau 6-nya bisa lolos, kita bisa berkegiatan seperti ini lebih enak. Jadi semakin banyak teman kita, kerja kita juga semakin enak. Kemudian barangkali ada biaya-biaya yang dikeluarkan semakin ringan. Ini pun ini biaya hari ini. Saya tidak tahu tadi untuk angkat-angkat apa berat-berat. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat. Sekali lagi
Bapak Ibu ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan pada akhirnya kita nanti bisa melaksanakan apa yang disampaikan hari ini. Barangkali yang bisa disampaikan, selamat melaksanakan kegiatan rekan-rekan calon guru penggerak dan rekan-rekan selamat mengikuti. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengantarnya. Sebelum kita ke acara inti, saya ingin menghadiahkan pantun dulu kepada calon guru penggerak dan bakal calon guru penggerak. Apa ya pantunnya tadi? Gadis lugu bercincin perak, ke Kediri membawa tas. Ayo guru ikut guru penggerak agar diri makin berkualitas. Baiklah, selanjutnya kita akan ikuti acara designasi budaya positif oleh 3 TGP angkatan 9 kita, Bapak Anu dan SPD, Esa, Sintu Nurjani dan Ibu Titin Ayu Sumarini. Kepada mereka tiga kami persilakan. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon izin berdiri ya, boleh ya? Boleh ya, mohon izin berdiri. Mungkin saya yang paling muda, jadi saya mohon izin berdiri begitu ya. Jadi hari ini kegiatan kita adalah desiminasi budaya positif. Ini modul 1.4. Di kegiatan kita hari ini ada 6 topik yang akan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama terkait masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, untuk kegiatan yang pertama terkait masalah disiplin positif, saya mau mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, cobalah buka. Jadi paradigma kita akan mengubah nih paradigma kita. Tapi kita mau melakukan kegiatan sedikit tentang cobalah buka. Solusinya kontrol itu yang ketiga. Jadi pertanyaan saya yang ketiga, siapa yang akan membuka dan menutup tangan kita? Diri sendiri. Begitulah ilustrasi kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Mau dia menyuapi kita, mau dia memberikan kita hadiah yang luar biasa, ya, nggak bisa. Tergantung kebutuhan larinya ya, tergantung kebutuhan. Itu ilustrasi cobalah buka ya. Oke, lanjut ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk diri kita? Jadi paradigma stimulus respon. Paradigma yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak? Betul kan? Tetapi pada teori kontrol dia mengatakan bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang pertama tadi stimulus respon, paradigma yang sering kita dengar bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita bujuk dia, ayo ngomong supaya sama dengan saya. Tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa kita yang memahami pandangan orang lain, ya, bersama-sama, berkolaborasi. Yang kedua, paradigmanya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul? Betul. Kadang kita melihat satu siswa kita begini langsung kita judge bahwa dia begitu gitu ya. Tetapi di teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tujuan ya. Mau perilakunya sama pasti ada tujuannya, apalagi perilakunya besar. Yang ketiga ada paradigmanya orang lain bisa mengontrol saya. Tidak semua ya, tidak semua. Ya, betul. Tergantung kebutuhan ya. Teori kontrol mengatakan
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Selanjutnya, pada paradigma stimulus assessment mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Tidak yakin ya? Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau anak gagal kita paksa dia supaya sukses, gagal lagi kita paksa. Tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada yang gagal kita kasih pilihan yang lain supaya nggak sama, supaya kita nggak paksa dia. Ya. Selanjutnya, model berpikirnya di stimulus respon adalah menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol model berpikir kita adalah menang. Gitu ya, min positif. Min jadi positif ya. Oke, baik. Jadi di teori kontrol atau teori pilihan ini dijelaskan oleh William Glasser atau ada satunya Diana Gozet juga namanya ya. Ini ada beberapa. Nanti yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di situ termasuk disiplin juga ya. Sebenarnya pada dasarnya di ilusi kontrol itu, anak itu tidak mau dikontrol oleh gurunya. Tetapi kadang cenderung di ilusi kontrol itu mengatakan bahwa anak itu sebagai penerima dan guru sebagai pemberi. Jadi dia menurut aja gitu ya. Kalau dibilangin sama ibunya, bapak ibu guru begini, ya dia marah. Berarti artinya dia menyerahkan posisi kontrolnya kepada ibu bapak guru. Di sini ibu bapak guru yang harus berusaha lebih memahami anak. Kemudian yang selanjutnya, guru. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, perilaku ini nanti akan lari ke motivasi ya. Motivasi itu ada beberapa. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari hukuman. Nah, motivasi untuk menghindari hukuman ini cenderung contohnya misalnya kalau kita datang terlambat, terus kita nggak mau datang terlambat ya, kita masuknya lebih pagi untuk menghindari hukuman. Itu motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini ada motivasi untuk mendapatkan imbalan ya. Imbalan ini boleh hadiah, boleh penghargaan atau pujian-pujian juga termasuk di situ ya. Ini juga termasuk dalam motivasi internal. Nah, yang ketiga ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi intrinsik ya. Pada motivasi ini cenderung nanti ketika kita menjadi seorang, karena kita belajar di dunia pendidikan. Jadi pada motivasi diri sendiri ini nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Jadi karena kita belajar di dunia pendidikan, maka nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Adanya ada model berpikir menang-menang ya. Ada kalau di model berpikir menang-menang dan kolaborasi ini nanti akan lanjut ke posisi kontrol ya. Nanti dijelaskan oleh rekan Paulidain ya, dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut ke teori motivasi. Kalau misalnya kita motivasi, maka lalirinya nanti kita ingin anaknya disiplin ya, disiplin. Nah, disiplin di sini bukan berarti dia harus apa ya? Artinya disiplin itu di sini belajar. Ya, kadang kita cenderung mengaitkan disiplin ini dengan tata tertib ya. Di sini disiplin dimaknai dengan belajar ya. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, karena kita berada di dunia pendidikan, maka nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita munculkan ya di dunia pendidikan adalah yang tadi, makan roti manis. Ada 6 tadi. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sebelumnya saya mau bertanya, ada tidak dari Bapak Ibu guru ketika siswanya mendapatkan nilai yang bagus atau bisa menjawab soal-soal, memberikan sebuah penghargaan? Guru ya? Pernah? Penghargaan bentuknya bagaimana? Bentuknya uang. Oke, pengalaman saya kemarin kan saya minta kelas
10 itu pada semester kedua adalah membuat video iklan. Jadinya saya memotivasi mereka dengan memberikan reward yaitu berupa uang 150.000 untuk kelompok yang paling bagus videonya. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Ya, ribetnya apa? Ya baik, terima kasih. Kalau saya, ya setiap semester saya motivasi. Pas ulangan milik atau tuh yang bisa menjawab sampai 100 ya, saya kasih uang 20.000 gitu kan, sesuai itu. Tapi kalau semester yang juara 1 ya saya kasih uang 100.000. Terima kasih. Luar biasa. Saya ingin kembali menjadi murid kalau begitu karena sering sekali dikasih penghargaan berupa uang ini ya. Lebih bermanfaat kok. Lebih bermanfaat ya. Bisa beli bensin. Oke, di sisi lain penghargaan itu memang dibutuhkan. Tetapi pada budaya positif yang sekarang ini yang akan kita diskusikan bersama-sama bahwa ternyata penghargaan itu juga bukannya salah ya, tetapi memunculkan berbagai macam dilema di situ ya. Jadi di modul 1.4 yang kita pelajari itu adalah dihukum oleh penghargaan judulnya di situ ya. Yang pertama, kenapa bisa penghargaan menghukum kita penghargaan itu? Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau kita melihat sering kita memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Jadi kita berikan nih penghargaan berupa uang. Ya, kenapa bisa dia berpengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya? Jangka pendeknya kalau misalnya nanti dia melakukan sesuatu yang sama, tetapi ketika kita tidak memberikan lagi, maka anak itu akan merasa kecewa. Ya, motivasinya menjadi rendah. Penghargaan menghukum. Kenapa bisa penghargaan itu menghukum? Contoh misal, saya dapat juara 1, Bu Titin dapat juara 2, Pak Holly dapat juara 3. Udah seneng nih dari rumah, ya kita bertiga akan mendapat hadiah. Tapi ternyata ketika naik ke atas panggung yang dikasih hadiah cuma saya yang juara 1. Jadi di situ Pak Holly yang juara 2 dan Bu Titin yang juara 3 merasa dihukum. Ya, dihukum oleh penghargaan. Seharusnya kan saya juga dapat, kenapa kok saya nggak dapat gitu ya. Yang ketiga ada penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau anak itu cenderung kita berikan lagi dan lagi, maka anak itu akan berpikir melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Jadi ketika dia tidak menerima imbalan, anak itu nanti akan tidak mau lagi gitu melakukan itu gitu. Kemarin saya udah berusaha nih ngerjain tugas dikasih 20.000, sekarang saya udah betul kok nggak dikasih lagi gitu ya. Nikah puas ya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi penghargaan itu tidak hanya berupa imbalan. Kadang kalau kita memuji seseorang di depan orang banyak gitu ya, kita puji, anak ini hebat, itu sebuah bentuk penghargaan verbal. Tetapi itu merusak hubungan. Akan ada murid-murid yang lain yang akan merasa iri dengan teman-temannya. Murid guru. Nah ini ya, penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Seperti yang tadi, kalau biasanya dia dikasih lagi dan lagi, tetapi ketika suatu hari kita tidak memberikan, maka dia tidak mau berusaha lagi. Tidak mau berusaha sekuat yang kemarin. Nggak mau saya nggak mau lagi, kemarin saya udah coba tapi nggak dikasih uang gitu misalnya. Itu ya, penghargaan mengurangi kreativitas dan kualitas. Selanjutnya paradigma kebajikan ya. Ini ada beberapa paradigma dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan itu secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kalau di kelas kita mau mengadakan kelompok, itu usahakan juga nanti ketua kelompoknya beda-beda. Jangan yang itu aja gitu ya. Supaya kita memberikan penghargaan itu secara bergantian. Kadang di kelas juga ketua
dua kelompok itu sebuah penghargaan buat mereka gitu ya. Lanjut, yang ketiga memberi pengakuan secara konsisten. Jadi ini jangan sehari kita ngasih, seharinya enggak gitu ya. Fokus pada proses, jadi bukan pada hasil, tapi pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembukaan. Contohnya misalnya kemarin saya perhatikan, kemudian di situ akan timbul nilai kebajikan atau rasa empati kita besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita misalnya, atau kita menghargai. Di situ nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat murid-murid itu membantu teman-temannya di tugas kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada rasa terima kasih untuk bla 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 karena murid itu sudah bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, ini situasinya pada saat murid memungut kertas-kertas yang berserakan di kelasnya misalnya. Boleh kita memberikan penghargaan verbal dengan ucapan terima kasih gitu ya. Sama-sama. Lanjut Bu Guru. Oke, sebelum penutup ya, boleh Ibu Bapak Guru memberikan jawaban untuk yang ada di depan. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya kalau terlambat anak disuruh menulis di dalam bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kita simpan dulu. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya kita simpan ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Pak Haji, hukuman? Hukuman. Mari kita lihat sama-sama jawabannya. Jawabannya yang pertama betul, hukuman ya. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua juga betul, hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi, betul. Yang kelima juga konsekuensi. Yang keenam ya, ini hukuman. Yang ketujuh konsekuensi, Pak Haji ya. Kenapa konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK. Jam pertama kan pemanasan lari-lari. Ya jelas dia juga harus lari-lari ya, konsekuensi ya. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Nanti seterusnya akan dijelaskan lagi tentang posisi kontrol dan keyakinan kelas oleh Pak Hidayat dan segitiga restitusi oleh Bu Dita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah pas sekali Bu Jani mau jadi guru penggerak ya, oleh penampilan tadi. Luar biasa beliau. Mudah-mudahan lancar pelatihannya, segera menjadi guru penggerak. Amin. Kepala sekolah, amin. Iya kan calon kan. Terima kasih kepada Bu Jani yang telah selesai menyampaikan materi yang tadi, sangat luar biasa dan penjelasannya pun cukup jelas Bu Jani. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di kelas sehingga ada nilai-nilai budaya positif yang tertanam di sekolah kita. Selanjutnya materi kedua dari kami, dan insya Allah yang segera akan menyampaikannya terkait dengan masalah tadi Pak Iji sudah menstimulus kita bahwa ini apa yang diangkat pada saat kemarin praktek untuk keyakinan kelas. Ada yang loncat tembok, ada yang minta pulang duluan, berbagai macam
yang terjadi di sekolah kita. Pada dasarnya semua itu tentu akan memerlukan suatu solusi yang harus kita berikan sehingga bisa mengarahkan sekolah kita menuju sekolah yang memiliki nilai-nilai positif. Namun sebelum ke sana, sebelum ke materi tentang keyakinan kelas, tadi dua materi yang saya sampaikan. Pertama terkait dengan masalah keyakinan kelas, yang kedua masalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum itu saya akan menyampaikan atau mencoba untuk menggali dulu tingkat konsentrasi kita. Karena sudah jam berapa nih? Sudah jam sudah jam setengah 12. Waktunya untuk istirahat dulu, jangan makan dulu. Ya, kita coba untuk menguatkan konsentrasi kita. Pada saat saya menyampaikan materi nanti semua bisa terserap. Tidak ada yang ngantuk, ada apa ya? Sederhana saja. Ada pagi, ada siang, ada. Yang paling enak suasana yang mana bukunya? Pagi kita tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam? Ya, 3 dong. 3. Siang 2. Ada ayat 3 kali tadi. 3 dulu. Semua. Malam. Ayat bagi semua. Saya akan lanjut ke materi karena cukup untuk karena waktu. Keyakinan kelas. Yakin pasti ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita sendiri. Sehingga ketika kita yakin, maka ketika kita melaksanakan sesuatu, maka kita akan merasakan penuh rasa tanggung jawab. Ini yang kita akan coba gali tentang apa yang sudah kita tanamkan di dalam kelas kita, di dalam lingkungan sekolah kita. Selama ini kita memakai kata peraturan, sehingga timbul tanda tanya, mengapa harus kata keyakinan, kenapa tidak peraturan? Kita bisa membayangkan, selama ini kita memakai kata peraturan, kita sudah bayangkan peraturan kelas, peraturan sekolah. Ketika peraturan ini coba kita rangkai menjadi sesuatu yang harus dijalankan di kelas maupun di sekolah, tentunya ada orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, namun tidak harus dia melaksanakannya. Ini peraturan. Kemudian kalau keyakinan, nanti akan kita bahas mengapa motivasi intrinsik, artinya motivasi yang terlahir dalam diri kita sendiri sehingga bisa membuat suatu keyakinan. Ini. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm sebagai salah satu contoh bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika terjadi kemarin yang 3 tahun itu aktif? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian untuk bagi pemahaman kita tentang keyakinan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibaliknya mengikuti serangkaian peraturan. Artinya bahwa sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa ketika keyakinan kita mampu bangun di dalam kelas, bangun di dalam lingkungan sekolah ini, maka akan timbul rasa dalam diri kita untuk menjalankannya, dan ketika kita mencoba untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan itu, kita akan merasa sendiri, bukan ditunjuk oleh orang, bukan dihukum oleh orang, tapi kita sendiri sudah merasa bersalah. Ini akan terbangun ketika kita memakai kata keyakinan. Lanjut dulu. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif akhirnya menjadi budaya. Ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu budaya dulu? Tradisi, kebiasaan, berarti itu aturan yang dibuat oleh manusia.
Pada intinya budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di dalam suatu kelompok atau masyarakat atau lembaga. Kapan itu bisa terbentuk? Kapan itu bisa terlahir? Tentu akan dialami atau diawali dengan adanya peraturan kelas. Kita sudah punya peraturan enggak? Sudah ada peraturan. Masih ada pelanggaran enggak? Masih ada pelanggaran oleh siswa dan juga mudah-mudahan tidak dilakukan oleh guru pelanggar-pelanggar tersebut karena itu masih berupa aturan. Kemudian kita akan naikkan kualitas sekolah kita, kualitas dalam kelas kita dengan memakai kata keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas mampu kita implementasikan, mampu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita, maka lingkungan ini akan menjadi lingkungan yang positif dalam bertingkah laku, positif dalam bertutur kata, dan positif di dalam melaksanakan sebuah program sekolah. Tadi kita sudah lihat contoh, mudah-mudahan pada waktu dekat bisa kita rubah dalam pelaksanaan P5. Padahal kita suruh mereka untuk sarapan, makan, betul kan? Tapi kita juga mengalami suatu kesulitan untuk bisa mengarahkan mereka. Kenapa? Dia hanya melihat bahwa sarapan itu sebagai suatu aturan yang harus dia jalankan, bukan berdasarkan keyakinan. Apa contohnya? Kalau dia sarapan dia akan sehat, kalau dia sarapan dia akan segar, itu keyakinan. Tapi dia hanya melihat, kalau saya sarapan saya menaati aturan, kalau tidak saya sarapan saya akan melanggar aturan. Sehingga apa? Dia sebagian besar hanya menghindar dari suatu peraturan karena belum tertanam secara instruktif dalam dirinya. Kalau sudah lingkungan positif, maka yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang memiliki budaya positif. Budaya positif. Sudah adakah budaya positif di sekolah kita? Banyak Pak. Kita yakin bahwa kita sudah memiliki budaya positif. Lanjut. Sekolah. Pertanyaan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari dua kesepakatan kelas? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang sebelahnya, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana? Kalau Bu Ayat, yang mana Bu Ayat? Saya yang sebelah sini, sebelah kanan. Yang? Sebelah kanan. Yang kanan. Yang Mana kami nih? guru dan murid. Ditunjuk ada tangan. Kami kiri. Oh ya. Saya yang sebelah kanan. Kesepakatan kelas menurut teman-teman yang lain gimana? Ibu guru menurut yang lain? 3 ABC. ABC. Makanya yang keyakinan kelas. Yang itu yang keyakinan. Kalau Bu Oman, gimana? Kanan keyakinan. Ya, kita pun mungkin sepakat dengan pendapat kita yang sudah juga disampaikan oleh beberapa kan guru bahwa tadi keyakinan adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang sehingga dia mengarahkan perilaku tutur katanya sesuai dengan keyakinan yang ada. Di kalimat A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti rasa sayang akan hadir dalam diri seseorang. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Bukan didorong oleh orang lain untuk semangat belajar, tapi dia meyakinkan dirinya bahwa dia akan semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, betul. Artinya apa? Bahwa ketika dia punya teman, punya kawan dalam satu kelas maupun dalam satu lingkungan sekolah ini, dia akan memiliki rasa kepedulian terhadap teman-temannya tanpa harus diajarkan, tanpa harus disuruh oleh gurunya atau temannya sendiri. Karena itu merupakan suatu keyakinan. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan ini Pak Guru. Saya akan kebut juga ini karena waktu. Ada dua bentuk untuk bisa memahami yang namanya keyakinan.
terutama di keyakinan kelas. Ada dalam bentuk Y dan ada dalam bentuk T. Di sini kalau yang ini terbagi dalam dua kategori, dua elemen, yaitu terdengar, terlihat, dan perilaku. Kita ambil sebuah contoh dengan kata hormat. Kata hormat. Hormat itu apa? Hormat. Artinya apa hormat? Respect pada orang lain. Atau kalau kalimat yang lain kita maknai sebagai menghargai orang lain. Bisa jadi dia lebih tua, bisa jadi dia lebih berilmu. Kalau dilihat dari bentuk Y, kalau dia hormat ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Coba lanjut dulu. Tadi bentuknya Y, ada terdengar, ada terlihat, dan ada berperilaku. Berarti keyakinan yang ada pada diri seseorang itu akan mampu dia memperdengarkan kepada orang lain. Ini maksudnya, mampu memperdengarkan kepada orang lain. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita dengar kan? Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar. Pernah kita mendengar siswa kita seperti ini? Yakin? Yakin? Ada juga yang nono? Yang terlihat dari keyakinan, berempati terhadap perasaan orang lain. Berempati itu kan nggak terlihat ya, nggak terlihat empati, rasa kepedulian itu nggak terlihat. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Artinya apa? Ketika dia minta pinjam sesuatu, dia harus permisi ataupun meminta izin terlebih dulu pada orang yang memiliki barang. Ini terlihat. Kemudian berperilaku. Bapak ini sering melihat siswa tersenyum. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dua-duanya terbiasa. Tatkala mereka kita kasih nilai bagus, ya, ataupun ketika kita kasih bonus katanya buaya tadi penghargaan. Tapi Bujani mengatakan janganlah terlalu banyak penghargaan karena ada efek-efek yang timbul setelah itu. Kemudian dalam bentuk T, kata hormat ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Inilah tidak terlalu banyak saja karena waktu, kita lanjut aja. Nah, ini semacam pertanyaan bagi kita semua untuk kita bisa memberikan tanggapan apakah peraturan sudah ada, kira-kira keyakinan yang kita bentuk apa, kita buat apa dengan adanya kan tahapan pertamanya peraturan menuju ke keyakinan. Peraturannya sudah ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini langsung kita bisa memanfaatkan, menerapkannya di kelas kita ya. Kalau kita mau membuat suatu keyakinan kelas. Angkat tangan caranya untuk kita bisa memberikan jawaban. Misalnya saya yang pertama, apa bentuk keyakinan dari peraturan yang sudah ada, kita pindah ke keyakinan. Nomor 1, keyakinan. Nyaman menjawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Menjawab.
apa kalimatnya atau apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sudah merupakan keyakinan dalam dirinya bahwa harus kalau kita pinjam buku di perpustakaan berarti kembalinya harus ke perpustakaan. Ya, oke. Yang mau kita minta ini kan kalimat peraturannya sudah ada. Menurut Ibu Nur Rahyani bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan peraturan. Kita naikkan ke keyakinan kelas menjadi bertanggung jawab. Mudah-mudahan apakah tadi benar atau tidak. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kita arahkan? Menjaga kebersihan juga ya. Menghargai orang lain, kata menghargai. Menghargai orang lain. Menjaga Ibu Ayah menjawab, dilarang mengganggu orang lain, peraturannya kita mau naikkan menjadi keyakinan kelas menjadi menghargai orang lain. Dua sudah. Wah, ya nih, guru. Bapak guru sekarang nih. Yang ketiga, dilarang di sekolah 15 menit sebelum belajar nih. Oh, calon CGP. Apa? Disiplin. Disiplin ya. Nanti dilarang melakukan kekerasan. Sayang menyayangi. Saling ya. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Yang AM dulu, AM apa? Dilarang menggunakan narkoba. Saling menyayangi. Emang muda ya? Ya. Tadi yang AM jawab dilarang menggunakan narkoba kan? Apa namanya? Saling menyayangi. Apa maklumin aja jawabannya karena beliau masih muda. Kan jawabannya dengan permainan ambil tuh kan? Narkoba doang sakit, panas dan lain-lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bayangkan sekolah itu pakai budaya antri atau ada kalimat yang coba. Apa? Tertib. Tertib. Lanjut ke gunakan masker. Sehat. Apa? Sehat. Luar biasa, bagusnya nyamuk di PS juga kan bagus. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati-hati. Oh, bukan. Sabar dulu. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan. Kita lihat jawabannya. Jreng. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Benar. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ayah benar? Benar. Di kelas benar. Yang ketiga, hampir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran yang baik. Menghormati orang lain, berkomit. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ya, berkomitmen. Kan hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran yang baik. Menghormati orang lain, ya, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Sabar. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Yang terakhir saya sampaikan, Bu Jenny, pada waktu itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita semua manusia memiliki kebutuhan yang wajib dan harus kita penuhi. Begitu juga dengan siswa kita. Di dalam pembelajarannya mereka pun memiliki kebutuhan dasar sehingga dia merasa senang, nyaman untuk belajar ketika kebutuhan belajarnya terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa diposisikan di tengah? Karena semua kebutuhan yang terpenuhi itu tujuannya untuk kita bisa bertahan hidup. Setelah hidup ya kita bisa ibadah, setelah hidup kita bisa sekolah, bagaimana berbagai macam kegiatan yang bisa dilaksanakan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, makanan, lanjut. Kemudian kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Masalah ini sering terjadi di siswa kita. Mereka melakukan bullying kepada teman yang lain, pada kelompok yang lain karena dia tidak bisa diterima oleh kelompok tersebut. Ini yang sering terjadi. Yang di kelas berapa kemarin terakhir? Jadi ya, jadi di kelasnya. Hah? Tidak ada siswa. Bisa terjadi pada kelompok yang lebih strata yang di atas ya, biji. Kemudian lanjut, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Ini salah persepsi kadang. Kebutuhan untuk kebebasan, artinya mau berpikir aku semaunya, tidak. Kebebasan di sini diartikan mereka bisa memiliki beberapa pilihan, harapan, kemauan untuk misalnya saya senang belajar dalam model seperti ini, saya senang belajar dengan teknik seperti ini. Ini namanya kebebasan, bukan kebebasan. Oh saya senang belajar di rumah saja, nggak usah sekolah. Nah, gitu. Dia lebih kita arahkan kepada teknik yang mau dia pakai atau dia inginkan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, kan ceria sekali nih. Guru meyakinkan suatu kegiatan belajar yang menyenangkan. Gitu. Kemudian kebutuhan dan penguasaan atau power. Manusia pada intinya kan nalurinya ingin juga memiliki orang-orang yang mampu dia kuasai. Ini naluri manusia sehingga dia memiliki kebutuhan untuk mendapatkan suatu penguasaan atau power. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Cuma tadi aku sekian atau sekian dulu. Baik, karena waktu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini segera mampu kita terapkan di kelas maupun di sekolah yang sama-sama kita bayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Siap, makan. Baik, sabar dulu Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita diamunisi, nanti ada amunisinya ya. Kita tepuk semangat dulu. Baik, tepuk semangat. Baiklah, kita lanjutkan. Ini dua materi yang terakhir. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu kita berada di mana? Mari kita saling kita evaluasi diri, kira-kira kita termasuk yang mana sih dari 5 posisi kontrol yang ada ya. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini menurut Dr. William Gosen ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling bawah itu berada di posisi penghukum. Ya, kita itu sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua itu ada pembuat orang merasa bersalah. Iya, kemudian yang ketiga itu ada memposisikan diri ini sebagai teman bagi murid. Ya, seperti apa nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada yang sebagai pemantau dan ada yang paling posisi paling atas itu adalah sebagai manajer. Nah, ya baiklah, kita akan membahas satu persatu beserta contohnya. Seperti apa sih? Ini kita berada di posisi yang mana? Ini biasanya kalau seorang penghukum, posisi guru ini sebagai seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau bisa juga menggunakan hukuman verbal. Seperti ini ya, contohnya patuhi aturan saya, awas. Nah, seperti itu ya. Marah-marah. Bertanya, iya. Seperti itu ya. Guru ini senantiasa selalu bahwa caranya itu adalah cara yang terbaik. Penghukum ini adalah posisi yang terbaik biasanya. Ini yang kita anggap, ya.
Ya, ini nada suaranya tinggi, kemudian bagaimana dia melotot, kemudian menunjuk-nunjuk. Ini biasanya adalah posisi kontrol guru ini sebagai penghukum. Bagaimana contohnya sih? Mari kita simak video. Ada video. Ini sepertinya ini yang tertawa-tawa, ini yang senyum-senyum ini. Kamu apa ini? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Bisa ngebek lagi. Kalian kamu jadi anak Ngebek. dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Ngebek. Dan kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Masya Allah. Ibu aja ternyata. Ya, itu adalah posisi guru, itu sebagai posisi kontrol guru, itu sebagai penghukum. Ya, apakah kita berada di posisi itu, Bapak Ibu? Adakah yang berada di posisi itu? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, ini adalah pembuat merasa bersalah. Ya, seperti apa ini pembuat merasa bersalah? Kita simak lagi videonya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Yo mau biar dia menang bensin. Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Iya. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Begini terus, bisa jantungan kalau ibu tegur kepala Dapat dari mana pakai dia pensinya Maaf sekali. Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, tetapi hasilnya ini bagaimana, Bapak Ibu? Ini motivasi ketika dia akan melakukan memperbaiki kesalahannya, tetapi itu motivasinya berasal dari luar, bukan berasal dari diri sendiri. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk posisi kontrol yang ketiga. Ini sebagai teman, ya, seperti apa? Ya, tadi suaranya kan lembah lembut ya. Bagaimana? Ya, baiklah. Sekarang ini perbedaannya bagaimana posisi kontrol guru ini sebagai teman. Oh, was good. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Bahagia saya. Iya, Bu. Habis ibu saya bawa ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukan karena dia paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang amat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi.
Guru olahraga. Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Berarti guru BK. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah posisi kita berada di posisi kontrol teman? Adakah yang merasa seperti itu? Ada. Tiga-tiganya ada, Bu. Tiga-tiganya. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana dampaknya, bagaimana hasilnya. Ya. Nah, itu dampaknya bahwa anak itu akan tergantung kepada gurunya. Ya. Apa-apa nanti nanti ada guru yang bantu nanti. Tenang aja. Seperti itulah kalimatnya pada murid, ya. Kemudian posisi yang keempat ini adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau, ya. Seperti apa sih pemantau itu? Coba kita lihat lagi videonya. Iya, ini sebagai pemantau. Namanya pemantau itu artinya memonitoring. Berarti ya CCTV bagi anak murid. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu sebagai pemantau, ya Bapak Ibu. Satu lagi posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling atas sebagai manajer. Seperti apa? Ya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Mari kita simak lagi videonya. Astagfirullahaladzim. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, ini ya, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sekali lagi saya tanyakan, posisi kita di mana? Posisi kontrol ya, dari kelima posisi kontrol yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira kita refleksi diri, di mana posisi kita berada sekarang ini? Ya, apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan ini bagaimana kita
mau ya menjadi manajer, menyelesaikan suatu permasalahan ini kita ya posisi manajer, di mana ini ada perbedaan memang yang terjadi antara posisi penghukum, pembuat merasa bersalah ya, ini motivasinya beda-beda. Ketika seorang murid itu gurunya berada di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini motivasinya apa? Murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, motivasinya itu adalah untuk menghindari hukuman ya. Sifatnya apa? Ini motivasi yang dari luar, yang sifatnya itu adalah termasuk di identitas yang gagal ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang teman dan pemantau? Teman dan pemantau ini sama, ini kontrolnya juga dari luar, di mana ya, bagaimana ini seorang murid itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Ini juga tidak diharapkan sebenarnya ya. Yang diharapkan kita adalah posisi kontrol yang kelima, bagaimana seorang guru itu menjadi manajer. Motivasi yang timbul pada murid itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik ya. Bagaimana murid itu dapat berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya ya. Itu adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang ada pada seorang guru. Yang diharapkan ini adalah posisi manajer, tetapi bisa kita satu langkah mundur, bisa di posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Tetapi untuk 3 posisi yang lainnya itu semoga saja untuk yang sekarang ini bisa kita hindari. Ya baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana ya posisi manajer kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu di posisi manajer ini dapat kita aplikasikan. Bagaimana sih caranya? Ini ada caranya, yaitu dengan restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurjani. Tetapi bagaimana sih? Apa sih restitusi itu? Kita kembali lagi sedikit. Restitusi itu apa? Itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah restitusi. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Ya, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ini restitusi, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun siswa itu akan belajar dari kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan itu adalah guru terbaik, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Kemudian kedua, bagaimana restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian bagaimana restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid itu berbuat salah itu yang mana? Kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali, ada 5 kebutuhan dasar. Ya, apa sih yang mendasari murid itu melakukan kesalahan? Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter apa yang ingin dibentuk, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materinya. Ini adalah tahapan-tahapan atau proses dari segitiga restitusi ketika seorang murid itu melakukan
suatu kesalahan, ya, perilaku yang tidak positif. Apa yang kita lakukan? Proses yang pertama itu adalah kita stabilkan identitas, ya. Kita stabilkan identitas. Jangan begitu dia salah, hei kamu terus yang terlambat. Tidak seperti itu, ya. Bagaimana kita buat mentalnya itu santai, ya. Kita stabilkan dulu, stabilkan posisinya. Jangan sampai dia menjadi takut akhirnya, yang sehingga apa, nanti yang terjadi apa, yang dijawab nanti bisa saja nanti dia berbohong, muridnya akan berbohong. Kalau sudah dari awal kelihatan muka kita sudah menyeramkan, ya, posisi kontrol kita itu diperfokuk, sudah menyeramkan, takut anak, ya, murid akan takut. Jadinya bagaimana? Yang pertama itu kita stabilkan identitasnya, iya, tanyakan kabarnya, begitu ya. Iya, misalnya ada anak yang terlambat, tanyakan dia kabarnya. Nanti kita panggil berdua, gitu ya, panggil ke ruang guru atau ke ruang BK, ya, kita tanyakan di situ. Ya, anakku bagaimana kabarnya? Ya, jadinya anak-anak jangan sampai nanti kesannya kalau dipanggil ke BK itu kesannya selalu berbuat salah, ya. Iya, jadinya bagaimana kita stabilkan identitasnya? Iya, dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Iya, tahu nggak kenapa Bu Guru panggil kamu ke sini? Nah, seperti itu. Tahu nggak, ya, kesalahan apa? Tahu Bu, misalkan. Kalau tahu kesalahan apa yang kamu perbuat kira-kira? Iya, dengan bahasa yang lembut, ya. Ya, itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi. Tahapan yang kedua itu kita validasi kebutuhannya. Iya, apa sih yang mendasari dia untuk melakukan kesalahan? Iya, tadi ada 5 kebutuhan dasar, ya, ditanyakan. Iya, kira-kira perbuatan kamu itu salah apa tidak? Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Nah, itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Ya, apakah yang kita lakukan kira-kira anakku yang kamu lakukan itu melanggar tahu nggak kesepakatan kelas kita? Kira-kira yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar, yang kita tidak patuhi, ya? Ini di tahapan menanyakan keyakinan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, setelah itu yang kita lakukan itu adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Ya, kira-kira solusinya apa, nak? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan dia mengemukakan pendapatnya. Seperti apa? Nanti sambil kita arahkan. Ya, begitu Bapak Ibu. Baiklah, ini adalah contoh kemarin demonstrasi kontekstual saya bagaimana merestitusi. Ya, mari kita saksikan videonya. Ini video saya, Bapak Ibu. Nanti jangan lupa jangan tugasnya dicontek oleh temannya. Wajarlah kesehatan dan kita kamu untuk pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan?
Dia udah jadi kayak gini boleh jangan ya kamu nggak semangat karena tidak tenang namun itu sangat dari tindakan yang kamu lakukan lagi karena tidak berubah lebih buruk dari sampai kamu sekarang juga praktekkan tindakan paling yang malam yang pagi sampai membuat meja ada yang menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah kamu bangun? Iya betul. Menurut kamu saling menghargai dan mengerti sama teman itu tidak buat kamu. Baik, jika menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang makan? Apa yang akan kamu lakukan untuk itu adalah contoh dari segitiga restitusi bagaimana kita memberikan solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa ya dengan menjadi manajer, posisi manajer. Kita akhiri aksi nyata untuk budaya positif model 1.4 dari kami ya. Terima kasih. Semoga kita dapat mengaplikasikan. Mari kita sama-sama belajar mulai dari kita tergerak untuk melakukan suatu perubahan, bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana posisi kontrol kita itu menjadi posisi manajer, menempatkan posisi kontrol kita sebagai posisi manajer sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan semuanya berpihak kepada murid. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.